Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 426. Semua orang mengutuk Aiwa setelah mengambil alih The Little Tyrant. Pabrik akan memproduksi produk untuk dua merek. Salah satunya adalah Aiwa Learning Machine, dan yang lainnya adalah The Little Tyrant Super Learning Machine. Harga eceran untuk kedua produk tersebut berbeda. Mesin Little Tyrant Super Learning dihargai 2.680 Rmb. Feng Yu akhirnya memonopoli industri mesin pembelajaran. Norio Ohga telah memantau Aiwa dengan cermat. Lagi pula Aiwa belum melunasi hutang mereka kepada Sony. Aiwa telah memperkenalkan dua model Walkman tahun ini dan mengalahkan Sony lagi. Sekarang Aiwa memegang lebih dari 40% pangsa pasar Walkman secara global, dan angka ini masih terus meningkat. Pangsa pasar Sony telah turun menjadi sekitar 30%, dan masih terus menurun. Norio Ohga juga menemukan bahwa Aiwa telah melakukan kesalahan besar, yaitu Learning Machine, yang dikembangkan bersama oleh Aiwa dan Nintendo. Apa-apaan ini? Itu terlihat seperti konsol game, tapi itu bukan konsol game. Itu terlihat seperti komputer, tapi itu bukan komputer. Siapa yang akan membeli produk seperti itu? Sepertinya Aiwa akan menyia-nyiakan semua keuntungan yang diperoleh dari Walkman mereka di mesin pembelajaran ini. Untuk produk yang tidak berguna seperti itu, Aiwa masih meminta Nintendo untuk memproduksinya. Apakah Nintendo bodoh? Mengapa Nintendo membiarkan Aiwa mengambil bagian keuntungan yang lebih besar? Itu karena tidak banyak keuntungan yang bisa dihasilkan dari produk ini. Nintendo hanya menginginkan saluran distribusi Aiwa di China. Bos Cina Aiwa itu benar-benar bodoh. Dia bahkan telah membujuk pemerintah untuk mengizinkan konsol video game masuk ke China. Setelah Nintendo dan Sega memasuki pasar China, perusahaan konsol video game China tersebut akan tamat. Mesin pembelajaran yang menggelikan itu pasti akan usang. Ini adalah kurangnya pandangan ke depan. Sama seperti di masa lalu, Aiwa mungkin akan kembali ke situasi sebelumnya. Terlilit hutang karena produk gagal. Begitu Aiwa bermasalah dengan keuangannya, Walkman Sony akan bangkit kembali. Sony kini sedang meneliti Walkman super tipis. Ketika model ini diperkenalkan ke pasar, itu akan menjadi perubahan haluan Sony. Aiwa telah memusatkan semua perhatian mereka pada mesin pembelajaran ini. Norio Ohga juga mendengar bahwa Aiwa telah bertukar beberapa teknologi dengan perusahaan lain dan membeli dua jalur produksi baru untuk memproduksi pemutar video jenis baru. Norio Ohga sangat gembira. Heitaro Nakajima adalah orang yang rakus. Dia ingin melakukan segalanya dan tidak mempertimbangkan kemampuan Aiwa. Bagaimana Aiwa bisa mengurus begitu banyak bidang? Apakah perusahaan memiliki staf R&D yang cukup? Tidak setiap perusahaan memiliki begitu banyak pengembang seperti Sony. Sony pasti akan menyalip Aiwa kali ini. Terutama Aiwa yang harus melunasi utangnya pada akhir tahun ini. Kita akan melihat bagaimana Aiwa membayar hutang mereka setelah menghabiskan begitu banyak uang tahun ini. Akankah bocah Cina itu punya uang untuk membayar hutang? Jika Heitaro Nakajima dipecat oleh bos Cina, maka Aiwa akan pergi. Tanpa Heitaro Nakajima, Aiwa tidak akan memiliki cara untuk bangkit kembali. Ketika Norio Ohga, semua manajemen tinggi Sony dan semua perusahaan elektronik Jepang menunggu Aiwa gagal, mereka menerima kabar bahwa Aiwa Learning Machine kehabisan stok. Semua distributor di China melambaikan cek mereka, meminta Aiwa untuk meningkatkan produksi mereka. Segera setelah itu, mesin pembelajaran mulai muncul di banyak negara Asia Tenggara. Meskipun penjualan di negara-negara ini tidak luar biasa, mereka tidak memiliki pesaing dan tidak mengalami kerugian. Dari cara semuanya berjalan, hanya masalah waktu sebelum Aiwa mendapat untung besar di negara-negara ini. Sekarang, Norio Ohga, semua manajemen tinggi Sony dan semua perusahaan elektronik Jepang tercengang. Mereka mulai menyelidiki mengapa mesin pembelajaran ini dapat terjual dengan baik dan bagaimana produk ini menghasilkan uang. Dari sudut pandang mereka, ini hanya konsol video game dengan cartridge game lama yang sudah ketinggalan zaman. Meskipun ada keyboard yang terpasang dan bisa belajar bahasa asing, tidak ada yang istimewa.
Tapi produk ini sangat populer di kalangan konsumen. Segera Aiwa telah membeli sebuah perusahaan di China dan mulai memproduksi mesin pembelajaran merek lain. Aiwa juga mulai menjual learning machine ini di Jepang. Mereka semua tidak menyangka bahwa learning machine ini bisa laris manis di Jepang. Karena Aiwa learning machine hanya dijual di toko retail Aiwa, mereka tidak perlu melakukan banyak promosi. Toko retail Aiwa memiliki lalu lintas yang tinggi, dan mesin pembelajaran diterima secara luas oleh orang Jepang. Sekarang, konsumen mengatakan bahwa teknologi Aiwa cukup baik untuk memproduksi komputer dan lebih baik daripada Sony. Apa lelucon? Apakah komputer begitu mudah dibuat? Jika semudah itu, Sony akan membuat komputer mereka sendiri sejak lama. Teknologi elektronik Aiwa tidak pernah lebih baik dari Sony kecuali Walkman. Tetapi semua orang ini sangat percaya bahwa ini hanya untuk sementara waktu. Aiwa tidak akan bergantung pada produk ini untuk mendapatkan uang. Selanjutnya, Aiwa juga akan memperkenalkan pemutar video tipe baru. Ini adalah lelucon yang lebih besar. Mustahil bagi Aiwa untuk menghasilkan uang dari setiap produk. Ketua Nintendo marah di markas mereka. Nintendo telah memasuki pasar Cina selama sekitar 1 bulan, tetapi berapa penjualannya? Anda semua telah mengatakan bahwa China adalah pasar baru dan setelah kami menembus pasar, kami pasti akan meningkatkan penjualan dan keuntungan Nintendo. Tapi apa yang terjadi pada akhirnya? Ini adalah bulan kedua, dan tidak ada distributor yang memesan barang. Ini karena konsol yang mereka pesan di bulan pertama masih ada di rak. Pabrik-pabrik Nintendo telah meningkatkan produksi konsol mereka, dan semua konsol ini disimpan di gudang mereka. Jika ini terus berlanjut, mereka harus menurunkan harga jual. Ketua masih bisa menerima jika pasar China diambil alih oleh Sega. Bagaimanapun, Sega masih nomor 2 di industri video game global. Beberapa teknologi Sega lebih maju daripada Nintendo. Tetapi sebenarnya orang Cina tidak menyukai Nintendo, dan mereka bahkan belum pernah mendengar tentang Sega. Nintendo telah membayar biaya iklan, tetapi mengapa hanya ada iklan surat kabar? Mana iklan TV-nya? China memiliki stasiun TV yang mencakup seluruh China, mengapa Anda tidak dapat beriklan di saluran ini? Apa? Tidak ada slot iklan yang tersedia. Tidak berguna. Kalian semua tidak berguna. Nintendo telah salah memperkirakan pasar Cina. Produk mereka terlalu mahal, dan orang Cina tidak dapat menerima harga mereka. Konsol yang dijual hanya model-model yang harganya sekitar 1000 RMB. Tidak ada yang membeli konsol yang harganya lebih dari 2000 RMB. Kedua konsol memiliki fungsi yang sama. Hanya cartridge game yang disertakan dengan konsol yang berbeda. Nintendo juga menyadari bahwa ada game palsu dari judul terbaru mereka dalam waktu singkat. Harga palsu ini berkisar dari beberapa RMB hingga lebih dari 10 RMB. Semua cartridge game asli berharga lebih dari 100 RMB. Nintendo juga memperhatikan bahwa learning machine terjual dengan sangat baik. Meskipun mesin pembelajaran ini menggunakan merek Aiwa, Aiwa mengambil bagian keuntungan yang signifikan dan Nintendo hanya mendapatkan sebagian kecil. Tetapi segera, Nintendo mengetahui bahwa Aiwa telah mengurangi produksi mereka dan telah membeli sebuah perusahaan Cina. Otorisasi diberikan kepada perusahaan Cina ini untuk memproduksi model lain dari mesin pembelajaran, yang disebut mesin pembelajaran Super Tyrant kecil. Nintendo merasa tertipu oleh Aiwa. Mereka telah memberi Aiwa teknologi ini dan telah membantu Aiwa mengembangkan produk ini. Namun, keuntungannya berkurang sekarang. Hubungi Heitaro Nakajima sekarang. Jika dia masih ingin bekerja sama dengan kita, maka dia harus memberiku penjelasan. Ketua Nintendo berpikir bahwa dengan pengaruh Nintendo, Aiwa pasti akan menyerah pada tuntutannya. Tapi Heitaro Nakajima tidak ragu untuk memberitahunya bahwa jika Nintendo berpikir bahwa Nintendo akan kalah dalam kerjasama ini, maka kita bisa berpisah. Pada saat ini, Nintendo tahu bahwa Aiwa telah memanfaatkannya dan mereka tertipu oleh Aiwa. Ini seperti yang terjadi antara mereka dan Sony. Aiwa telah menghentikan kerja sama mereka, tetapi mereka mendapatkan beberapa teknologi Nintendo. Teknologi yang diperoleh Nintendo dari Aiwa tidak begitu berharga.
Meskipun Nintendo telah mendapatkan apa yang mereka inginkan, memasuki pasar Cina dan berbagi saluran distribusi penjualan Aiwa, tetapi produk mereka tidak laku di Cina. Mereka telah menderita kerugian yang sangat besar. Sekarang, Nintendo sama dengan Sony. Keduanya mengutuk Aiwa dan berdoa agar Aiwa gagal. Mereka mengutuk pemutar video baru Aiwa untuk gagal, dan mesin pembelajaran hanya tren yang lewat. Bab 427. Pembunuh merek mesin pembelajaran Super Little Tyrant diperkenalkan ke pasar. Meskipun harganya lebih rendah dari Aiwa Learning Machine, penjualannya tidak sebaik yang diharapkan Duan Yongping. Duan Yongping datang dengan ide untuk iklannya. Lagu tepuk tangan. Feng Yu segera mengatur 2 slot iklan untuknya. Kamu bertepuk tangan sekali, aku bertepuk tangan sekali. The Little Tyrant memiliki mesin pembelajaran baru. Dalam kehidupan masa lalu Feng Yu, ini adalah jingle iklan Little Tyrant klasik. Namun, dalam kehidupan ini, jingle ini tidak akan seefektif kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan sebelumnya, The Little Tyrant tidak memiliki pesaing. Dalam kehidupan ini, Aiwa Learning Machine sudah ada di pasar selama hampir sebulan dan beriklan secara agresif. Ada 8 iklan di CCTV setiap hari. Tidak ada perusahaan atau merek lain yang pernah melakukan ini sebelumnya. Duan Yongping telah menganalisis taktik pemasarannya dan merasa bahwa itu karena The Little Tyrant tidak memiliki selebriti yang mendukung produknya. Jika dia bisa membuat seorang selebriti mendukung mesin pembelajarannya, penjualannya akan meningkat. Tidak banyak selebriti terkenal sekarang. Satu-satunya yang terkenal di seluruh China dan bahkan seluruh dunia adalah Jackie Chan. Duan Yongping menelepon Feng Yu dan memberitahu Feng Yu bahwa dia berpikir untuk membuat Jackie Chan mendukung mesin pembelajaran tiran kecil. Feng Yu kaget dan hampir melempar telepon ke lantai. Siapa yang kamu katakan? Jackie Chan. Demi Tuhan, Jackie Chan juga dikenal sebagai pembunuh merek di kehidupan sebelumnya. Produk apapun yang dia dukung, sesuatu yang buruk akan terjadi pada merek itu. Bahkan di dunia bisnis ada istilah yang disebut Jackie Chan's endorsement untuk menggambarkan kematian sebuah perusahaan. Setelah Jackie Chan mendukung mesin pembelajaran The Little Tyrant dan The Little Tyrant ditutup. Dia mendukung pemutar VCDI Duo, dan bos perusahaan itu dipenjara, dan perusahaan ditutup. Dia mendukung Fen Huang Cola, dan merek ini menghilang. Dia mendukung Volkswagen jadi, dan hanya sekitar 900 unit yang terjual di seluruh China. Model ini menarik diri dari pasar Cina segera setelah itu. Dia mendukung sampo bawang dan kemudian sampo ini dikabarkan menyebabkan kanker. Dia mendukung Silian Dumplings, dan pangsit ini diperintahkan untuk dikeluarkan dari rak karena terkontaminasi bakteri. Dia mendukung mobil Mitsubishi, dan Mitsubishi melakukan penarikan besar-besaran kendaraannya karena suku cadang yang rusak. Dalam kehidupan masa lalu Feng Yu, The Little Tyrant adalah perusahaan pertama yang terbunuh oleh kutukan ini. Inilah sebabnya ketika Feng Yu mendengar Duan Yongping menyebut Jackie Chan, dia hampir terkena stroke. Manajer Feng, Jackie Chan terkenal di seluruh China, Asia, dan bahkan seluruh dunia. Dia adalah selebriti Asia terpanas sekarang. Jika kita bisa membuatnya mendukung produk kita, kita bahkan bisa mengekspor. Saya telah menelepon manajernya dan biaya pengesahan selama 2 tahun, termasuk iklan dan iklan cetak, hanya sekitar 5 juta RMB. Saya telah menawar jumlah ini menjadi 4,5 juta. 4,5 juta untuk 2 tahun benar-benar bagus. Dibandingkan dengan ketenaran Jackie Chan, bahkan hanya di Asia, harga ini sepadan. Jackie Chan jarang mengunjungi China sekarang karena serah terima Hong Kong masih belum terjadi. Dia belum menghadiri kegiatan bisnis apapun di Tiongkok. Dengan demikian, harganya masih rendah di China. Harga yang diberikan kepada The Little Tyrant hanya untuk menguji pasar. Dia ingin tahu berapa banyak yang bisa dia kenakan di China. Ada seseorang yang datang untuk membela Jackie Chan tentang kutukannya di kehidupan Feng Yu sebelumnya. Setelah dukungan Jackie Chan, penjualan produk akan meningkat secara eksponensial. Semua orang menyukai selebriti dan mempercayai mereka. Konsumen akan memilih untuk membeli produk yang mereka endorse. Ketika penjualan meningkat, produksi tidak dapat mengikuti, dan perusahaan harus memperluas operasi mereka.
Manajemen tidak bisa mengikuti dan membuat keputusan yang salah. Beberapa produk perusahaan juga bermasalah, dan perusahaan terlalu mengandalkan popularitas Jackie Chan. Yang paling penting, pohon tinggi menangkap angin. Mungkin tidak ada masalah dengan merek atau produk, tetapi karena itu Jackie Chan, lebih banyak orang akan memperhatikan produk yang dia dukung. Masalah kecil akan meledak di luar proporsi. Beberapa pesaing perusahaan mungkin berada di balik semua ini. Jika Duan Yongping mendapatkan Jackie Chan sebagai brand ambassador, maka Feng Yu harus memastikan tidak ada masalah dalam manajemen The Little Tyrant. Sebenarnya, dia tidak perlu terlalu khawatir. Little Tyrant dalam kehidupan sebelumnya memiliki terlalu banyak staf pemerintah dalam manajemen, dan ada desas-desus bahwa akun perusahaan sangat berantakan. Sekarang, The Little Tyrant direstrukturisasi dan diubah menjadi kepemilikan saham. Fu Guangzheng juga telah mengirim anak buahnya untuk mengelola perusahaan ini. Tanpa campur tangan pemerintah dalam pengelolaan, seharusnya tidak ada masalah. Satu-satunya kekhawatiran yang dimiliki Feng Yu adalah The Little Tyrant tidak dapat mengikuti produksi. Jika mereka menyewa pabrik sebagai kontraktor, mereka kualitasnya mungkin terpengaruh, dan ini akan menjadi masalah besar. Ada banyak pabrik elektronik di Guangdong. Dalam kehidupan Feng Yu di masa lalu, The Little Tyrant harus membuat beberapa perusahaan ini memproduksi produk mereka, dan ada masalah dengan kualitasnya. Hal ini mengakibatkan The Little Tyrant ditutup. Feng Yu sedang mempertimbangkan apakah dia harus mengakuisisi beberapa pabrik kecil untuk meningkatkan produksi The Little Tyrant. Mengelola pabrik-pabrik ini sendiri lebih baik daripada meminta pabrik-pabrik untuk memproduksi atas nama mereka. Sudahkah kamu bertanya kepada manajer Fu? Apakah dia setuju? Feng Yu sakit kepala. Saya telah meminta manajer Fu, dan dia menyuruh saya untuk mendapatkan pendapat Anda. Fu Guangzheng juga berpikir bahwa Jackie Chan adalah selebriti yang cocok untuk mendukung produk ini. Selanjutnya, 4,5 juta RMB jauh lebih murah daripada biaya standarnya di Hong Kong. Tapi Fu Guangzheng tahu tentang keterampilan Feng Yu dalam memilih selebriti sebagai duta merek. Lihat saja juru bicara untuk kipas tanpa pisau dan pelembab udara. Inilah sebabnya meskipun Fu Guangzheng merasa bahwa Jackie Chan adalah pilihan yang baik, dia tidak langsung setuju. Bagaimana jika Feng Yu memikirkan seseorang yang lebih murah dan lebih efektif? Manajer Duan, apakah Anda mempertimbangkan bahwa pabrik kami sekarang memproduksi mesin Super Learning dan juga mesin Aiwa Learning? Penjualan sekarang hampir menyamai kecepatan produksi kami. Bagaimana jika penjualan Super Learning Machine meningkat tajam setelah dukungan Jackie Chan dan produksi kami tidak bisa mengimbangi? Kami memiliki banyak pabrik elektronik kecil di sekitar kami. Kita bisa mempekerjakan mereka sebagai kontraktor. Benar saja, ini adalah solusi yang biasa. Bisakah kita mengakuisisi beberapa pabrik ini? Lebih baik bagi kita untuk mengelola pabrik sendiri daripada mempekerjakan mereka. Diskusikan dengan manajer Fu dan pikirkan solusinya. Brengsek. Jika Jackie Chan mendukung produk ini, maka mereka tidak boleh meminta pabrik lain untuk memproduksi produk ini. Duan Yongping berdiskusi dengan Fu Guangzheng. Dengan dana saat ini, mereka tidak kesulitan mengakuisisi pabrik kecil. Tapi terlalu sulit untuk membeli dua pabrik. Mereka bisa menggunakan cara biasa, menggunakan uang muka dari distributor dan menggunakan uangnya untuk mengakuisisi pabrik-pabrik tersebut. Setelah produk tersebut diproduksi, barulah mereka dapat mengirimkannya ke distributor. Jika dana masih belum mencukupi, mereka dapat menahan pembayaran bahan dan bahkan menahan upah pekerja. Menahan upah pekerja. Fu Guangzheng dan Feng Yu memiliki pandangan yang sama tentang hal ini. Tidak mungkin. Mereka dapat menahan pembayaran dan barang dari distributor dan pemasok, tetapi mereka tidak boleh menahan gaji pekerja. Setelah keduanya berdiskusi, mereka menghubungi Feng Yu. Feng Yu juga setuju dengan solusi Fu Guangzheng, yaitu mendapatkan pinjaman bank. The Little Tyrant harus berkembang tidak peduli apa. Ekonomi China telah membaik beberapa tahun ini, dan gaji rakyat telah meningkat. Penjualan learning machine juga akan menjadi lebih baik. Ditambah dengan endorsement Jackie Chan, penjualannya pasti akan meningkat tajam.
Seiring dengan semakin populernya mesin pembelajaran, pabrik VCD angin dan hujan selesai, dan produksi dapat dimulai. Namun, Feng Yu tidak punya waktu untuk mengunjungi pabrik karena ujiannya sudah dekat. Bab 428. Pelatihan militer memperhatikan di kelas terbayar untuk Feng Yu. Meskipun gurunya tidak memberikan tip atau memberitahu mereka bab mana yang harus difokuskan, Feng Yu masih bisa menjawab semua pertanyaan dalam ujian. Feng Yu juga telah melakukannya dengan baik untuk negosiasi bisnisnya, sebuah pilihan dipilih olehnya. Feng Yu telah mempelajari lebih banyak teknik negosiasi dari kursus ini. Tahun pertama telah berakhir. Tetapi bagi mahasiswa Universitas Beijing itu belum berakhir. Ini karena Universitas Beijing memiliki tradisi. Sepanjang tahun satu siswa harus pergi ke militer untuk pelatihan militer selama 2 minggu. Pelatihan ini tidak hanya mencakup berbaris. Ini termasuk bertahan hidup di hutan belantara, menembak del. Pelatihan. Tidak ada yang bisa melewatkan pelatihan ini tanpa alasan khusus. Feng Yu juga tertarik dengan pelatihan ini, dan dia tidak membuat alasan untuk melewatkannya. Saya tahu semua orang di sini pintar dan berpendidikan lebih tinggi dari saya. Tapi ini bukan alasan bagi kalian semua untuk menjadi begitu santai. Anda harus tahu bahwa Anda semua adalah tentara cadangan. Jika perang akan pecah, kalian semua harus berperang. Bahkan sekarang ada perang skala kecil yang terjadi di Barat Daya. Sebuah negara tanpa tentara yang kuat tidak akan menjadi negara yang kuat. Sekarang kita akan memulai pelatihan pertamamu. Terlepas dari jenis kelamin Anda, setiap orang harus melakukan 100 push-up. Hah, semua siswa tercengang. 100 push-up, ini latihan militer. Apakah semua prajurit kita berlatih dengan cara ini? Feng Yu tahu bahwa petugas itu hanya menakut-nakuti mereka. Petugas tidak akan memaksa mereka semua untuk menyelesaikan 100 push-up. Dia hanya ingin para siswa mengikuti perintahnya. Selain itu, Cina tidak terlibat dalam perang besar apapun dan telah mengurangi jumlah tentara di kehidupan sebelumnya. Semua orang turun ke tanah dan mulai push-up. Feng Yu juga memperhatikan petugas itu melakukan push-up dengan para siswa. 1, 2, 3. 98, 99, 100. Petugas itu berdiri sambil berkeringat. Tetapi beberapa siswa sudah duduk di tanah dan beberapa berbaring rata. Mereka semua tidak bisa merasakan lengan mereka. Feng Yu dianggap cukup fit. Tetapi setelah 50 kali push-up, dia juga berbaring di tanah untuk beristirahat. Sial, kenapa petugas ini tidak meminta mereka berhenti? Mungkinkah dia benar-benar ingin semua orang menyelesaikan 100 push-up? Kalian semua harus menyelesaikan. Yang sudah selesai bisa istirahat sebentar. Kami akan melakukan lompat jongkok sebentar lagi. Pelatihan ini akan berakhir setelah semua orang menyelesaikan lompatan. Jika ada yang tidak bisa menyelesaikan pelatihan ini pada siang hari, maka tidak akan ada makan siang untuk kalian semua. Melanjutkan. Apa? Kami juga bukan tentara profesional. Apakah ada kebutuhan untuk melatih kita begitu keras? Feng Yu mengatupkan giginya dan melanjutkan. Dia adalah orang kedua dalam kelompok yang menyelesaikan. Orang pertama adalah seorang pria dari peternakan. Lengannya lebih tebal dari paha kebanyakan gadis. Feng Yu sangat menghormati orang ini. Dia bertani dan belajar pada saat yang sama, dan dia masih berhasil mendapatkan tempat di Universitas Beijing. Selama beberapa hari berikutnya, pelatihan itu sulit. Feng Yu menyesali keputusannya untuk mengikuti pelatihan ini. Dia seharusnya menggunakan beberapa alasan medis untuk melewatkan pelatihan ini. Dia harus mendapatkan beberapa kondisi medis yang memungkinkan dia untuk melewatkan pelatihan selama 4 tahun ke depan. Bagaimana seorang multimiliarder bisa berlatih di bawah matahari? Saat itu bulan Juli, dan langit cerah. Feng Yu merasa bahwa dia menjadi lebih gelap beberapa hari ini. Ah, kulitku yang cantik. Feng Yu juga memperhatikan bahwa petugas itu memberinya tatapan aneh. Sial, di era ini, seharusnya tidak ada kegiatan khusus yang terjadi di kamp tentara. Hari ini pelatihannya adalah menembak senjata api. Kami akan menembakkan senapan dan pistol. Siapa yang mengira dia bisa menembak dengan baik dan ingin mencoba dulu? Beberapa siswa mengangkat tangan. Mata Feng Yu berbinar.
Aku bahkan pernah mengendarai tank di Uni Soviet. Saya pasti lebih baik dari siswa lain. Selanjutnya, yang pertama akan menembak lebih banyak putaran daripada yang lain. Baik, beberapa dari kalian maju. Apakah kamu pernah menembakkan pistol sebelumnya? Mereka semua mengangguk. Feng Yu merasa bangga di hatinya. Orang-orang ini seharusnya hanya menembakkan senapan berburu. Saya telah menembakkan senjata tentara Soviet. Senjata-senjata itu total pada skala lain. Senapan serbu tipe 81, senjata paling klasik di China. Feng Yu memegang senapan di tangannya dan memeriksa majalah. Itu semua kosong. Ini adalah satu-satunya latihan dan takut siswa akan terluka. Ketika mereka semua masuk ke posisi tengkurap, petugas itu menatap Feng Yu. Gerakan siswa ini sangat tepat. Dia masih tahu cara memeriksa majalah. Mungkinkah salah satu anggota keluarganya berada di militer dan telah mengajarinya? Atau bisakah dia menerima pelatihan di militer sebelumnya? China saat ini memiliki tentara paling banyak di dunia. Bahkan di Universitas Beijing, banyak orang tua siswa adalah tentara penuh waktu. Ada manfaat tumbuh dalam keluarga militer. Anak-anak bisa belajar menembak dengan senjata api sejak kecil. Bang, bang, bang. Para siswa bergantian menembak. Targetnya sudah dekat dan semua peluru Feng Yu mengenai target. Salah satu peluru bahkan mengenai sasaran. Ketika hasilnya diumumkan, Feng Yu mengetahui bahwa dari 7 siswa yang menembak, dia hanya berada di urutan keempat. 39 poin. Feng Yu cukup puas dengan hasil ini. Jenis monster apa yang menjadi 3 tempat teratas itu? 2 dari 3 siswa itu dibesarkan di kamp militer, dan yang lainnya berasal dari keluarga pemburu. Semua dari mereka telah bermain dengan senjata api sejak muda. Bahkan yang mendapat skor lebih rendah dari Feng Yu telah menembakkan banyak ronde dalam hidup mereka. Feng Yu hanya berburu beberapa kali dan pernah bermain dengan senjata di Uni Soviet sekali. Dia bisa mendapatkan skor ini karena keberuntungan. Bagus. Gerakan Liong, Zhao Gang, Wang Qiang, dan Feng Yu sangat akurat. 3 siswa lainnya banyak melakukan kesalahan. Sekarang, saya akan menunjukkan gerakan yang tepat. Perhatian. Anda harus melakukan 10 lompatan jongkok dengan senapan di atas kepala Anda untuk setiap putaran yang tidak mengenai sasaran. Anda akan diberikan 3 putaran masing-masing nanti. Aku tidak ingin melihat kalian melakukan lompatan jongkok nanti. Meskipun seseorang sedang mengajar para siswa, ini adalah pertama kalinya bagi sebagian besar siswa. Setengah jam kemudian area di luar jangkauan penuh dengan kodok yang melompat. Feng Yu dan beberapa yang tersisa sedang melihat yang lain melakukan lompatan. Kalian bertujuh akan menembakkan masing-masing 3 peluru. Jika Anda mendapatkan kurang dari 24 poin untuk setiap poin itu akan menjadi 10 lompatan. Sial, petugas itu jelas mengincar mereka. Dengan demikian, Feng Yu juga menjadi katak. Dia tidak seberuntung yang pertama kali. Pelatihan 2 minggu berakhir dalam waktu singkat. Pada hari terakhir, Feng Yu dan beberapa siswa dipanggil ke kantor petugas. Feng Yu melihat sekeliling, dan mereka yang dipanggil ke kantor adalah orang-orang yang berkinerja baik selama pelatihan ini. Bisakah petugas ingin memberi mereka medali untuk penampilan mereka? Jika dia mendapat pujian dari tentara, orang tuanya akan senang. Beberapa dari Anda adalah sarjana dari Universitas Beijing. Di masa depan, Anda semua akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi bangsa kita. Tetapi ada juga banyak cara untuk berkontribusi pada negara. Apakah kalian semua pernah mempertimbangkan untuk bergabung dengan tentara? Hah, bergabung dengan militer. Feng Yu segera menggelengkan kepalanya. Jika dia ingin bergabung, dia akan bergabung ketika dia lulus dari sekolah menengah. Dia masih bisa menerima perlakuan khusus. Sekarang, dia sudah memasuki Universitas Beijing. Siapa yang begitu bodoh untuk bergabung? Tuan, apakah Anda serius? Tapi aku bahkan belum lulus. Bagaimana saya bisa bergabung? Sial, memang ada seseorang yang mau bergabung. Feng Yu melihat sekeliling dan melihat bahwa itu adalah siswa yang lengannya lebih tebal dari paha seorang gadis yang bertanya. Ada 2 cara bagi Anda untuk bergabung. Pertama, Anda dapat mentransfer ke universitas militer.
Anda setidaknya akan menjadi pemimpin peleton Letnan 2 saat Anda lulus. Cara kedua adalah dengan mengganggu studi Anda saat ini dan masuk tentara selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, Anda dapat kembali memilih untuk tetap menjadi tentara atau kembali ke sekolah. Anda juga akan memiliki kesempatan untuk dipromosikan menjadi Letnan 2. Siapa yang mau jadi tentara? Persaudaraan. Anda tidak akan pernah mengalami ini di tempat lain. Jika Anda seorang tentara, Anda tidak hanya bisa bermain dengan senjata, Anda masih bisa mengendarai tank, menerbangkan pesawat, menembakkan meriam, del. Feng Yu mengutuk di dalam hatinya. Teruslah membual. Beberapa tentara memelihara babi selama bertahun-tahun. Petugas sangat kecewa ketika melihat hanya 2 orang yang ragu-ragu. Sisanya menolaknya dengan datar. Dia sangat kecewa ketika melihat Feng Yu menolak tawarannya bahkan tanpa mempertimbangkannya. Sebagian besar lulusan dari Universitas Beijing akan menjadi pejabat pemerintah dan mereka tidak tertarik menjadi tentara. Mengapa begitu sulit untuk merekrut beberapa tentara terpelajar? Ketika Feng Yu meninggalkan kamp pelatihan, dia merasa bahwa dia dikembalikan. Dia akhirnya menyelesaikan pelatihan. Feng Yu bertanya-tanya tentang perusahaannya. Apakah pemain VCD diperkenalkan ke pasar? Bagaimana penjualannya? Bab 429 dan 430. Atur pameran pada tanggal 1 Juli, banyak slot iklan di saluran CCTV diubah menjadi pemain angin dan hujan VCD dan Aiwa VCD pemain iklan. Semua penonton merasa bahwa iklan ini menghibur. VCD kecil dimasukkan ke dalam pemutar, dan video jernih diputar di TV. Itu seperti pemutar kaset video. Bagian paling mengejutkan yang memukau penonton adalah VCD-nya. Itu jauh lebih kecil daripada kaset video dan laserdisc, dan gambarnya lebih jelas daripada kaset, dan kualitasnya hampir setara dengan LD. VCD dapat disimpan dalam kotak kecil agar mudah disimpan. Penonton juga memperhatikan adanya fungsi karaoke di dalam VCD player. Sun Nan dan Na Ying dengan gembira menyanyikan lagu mereka, dan video musik mereka diputar di layar. Slogan iklan VCD angin dan hujan adalah angin dan hujan elektronik, teknologi dapat mengubah hidup kita. Slogan iklan VCD Aiwa adalah Aiwa Electronics, Master of Core Technologies. Kedua merek ini sama-sama mempromosikan produk serupa dan memberikan kesan bahwa keduanya adalah merek saingan. Meskipun banyak iklan, tidak banyak orang yang membeli VCD player. 2 minggu setelah peluncuran VCD player, Feng Yu tahu bahwa tidak ada distributor yang memesan untuk bulan depan. Respon pasar tidak seantusias yang diharapkannya. Feng Yu sangat penasaran. Mungkinkah VCD diperkenalkan lebih awal dari yang seharusnya dan itu sebabnya tidak ada yang tertarik dengan produk ini. Dalam kehidupan sebelumnya, hanya sekitar 10.000 unit yang terjual oleh pemutar VCD Wan Yan di tahun pertama ketika mereka meluncurkan pemutar VCD ini. Sebagian besar pemain ini dibeli oleh perusahaan elektronik lain untuk diteliti. Pemutar VCD menjadi populer juga setelah 3-4 tahun. Di antara perusahaan yang telah membeli VCD player tersebut, Jepang adalah yang pertama berhasil memecahkan kode dan mengajukan paten. Mereka telah merampas keuntungannya. Tapi itu masih sama. Jepang belum mengajukan lisensi di China, dan inilah mengapa masih banyak perusahaan yang bersaing di China. Wan Yan segera dikalahkan oleh para pesaingnya di China. Di antara perusahaan Cina ini, pemain VCD Sinco dan Aiduo adalah yang paling menonjol. Mereka juga keluar dari industri ini karena pengenalan DVD. Alasan utamanya adalah kedua perusahaan ini tidak tahu bagaimana meningkatkan teknologi mereka. Berdasarkan sejarah, pemutar VCD harus diperkenalkan ke pasar tahun depan, dan hanya ada sekitar 10.000 unit yang terjual. Setelah itu, penjualan akan meningkat pesat dan dalam beberapa tahun kemudian akan menggantikan pemutar kaset video tradisional. Feng Yu merasa bahwa iklannya berhasil dengan baik dan pemasarannya agresif. Dia juga telah melibatkan selebriti untuk mendukung produknya. Kenapa penjualannya tidak meningkat? Tampaknya akan lebih baik jika 10.000 unit terjual di bulan pertama. Tapi hanya VCD player Win and Rain, produksi bulanan sekitar 50.000 unit.
Akan ada terlalu banyak unit yang tersisa di gudang. Dia bahkan mungkin harus menghentikan produksinya. Pemasarannya tidak cukup. Apakah konsumen masih belum mengetahui manfaat dari teknologi VCD ini? Feng Yu bertanya-tanya apakah para distributor itu telah mempromosikan para pemain ini berdasarkan nilai jual yang tepat. Mereka harus menjual pemain ini ke ruang video itu. Tempat-tempat ini adalah yang pertama membeli pemutar VCD di kehidupan sebelumnya. Feng Yu memanggil Fu Guangzheng. Fu Guangzheng dihidupkan kembali. Feng Yu akhirnya muncul. Pemutar VCD ini tidak terjual seperti yang mereka harapkan. Fu Guangzheng ingin berdiskusi dengan Feng Yu apakah mereka juga harus beriklan di luar negeri untuk membangkitkan minat dan pada saat yang sama, menurunkan tingkat produksi pabrik mereka. Mereka setidaknya seharusnya tidak membuat kerugian sekarang. Mungkinkah kami salah memposisikan produk kami? Kami memposisikan pemutar VCD sebagai mesin karaoke. Tapi nyatanya ini adalah pemutar video tipe baru. Jian Wanmeng bertanya. Feng Yu menamparkan dahinya. Mungkin dia telah melakukan kesalahan. Feng Yu tahu bagaimana memposisikan produknya. Keluarga di luar negeri memberikan penekanan khusus pada nilai-nilai keluarga. Itu karena kebanyakan orang tidak tinggal bersama keluarga mereka. Itu hanya pada akhir pekan ketika mereka mengadakan pertemuan keluarga. Pemutar VCD ini dapat dijual sebagai bioskop keluarga. Itu lebih murah daripada LD, dan gambarnya lebih jelas daripada pemutar kaset video. VCD juga lebih kecil dari kaset LD dan kaset. Ini harus menjadi nilai jual. Haruskah iklan tentang perbandingan kualitas gambar kaset VCD dan kaset video difilmkan? Atau perbandingan antara ukuran VCD dan LD. Saudara Fu, bagaimana kita bisa memberitahu orang lain tentang manfaat produk kita dengan cepat? Feng Yu bertanya pada Fu Guangzheng. Fu Guangzheng terkejut. Selama ini, Feng Yu lah yang membuat semua keputusan. Ini adalah pertama kalinya Feng Yu meminta nasihat darinya. Dia merasa bangga. Keluarga Fu memiliki beberapa cara untuk memasarkan produk. Cara tercepat adalah pemasaran yang agresif. Tapi kami sudah memasang beberapa iklan di CCTV, dan meskipun jumlah iklannya tidak banyak itu bisa dianggap cukup. Jika memungkinkan, ganti slot iklan Primetime penggemar Win and Rain Super, dan iklan Aiwa Walkman dengan slot VCD player. Tidak masalah. Saya akan berbicara dengan CCTV besok. Feng Yu mengangguk. Karena ini semua adalah produknya, itu normal untuk mengganti iklan. Bagaimanapun, semua produk ini berasal dari merek yang sama. Sebenarnya, cara tercepat agar produk elektronik baru diterima oleh konsumen adalah dengan membiarkan pemain industri elektronik lainnya menerima produk ini dan membuat mereka memuji keunggulan produk tersebut. Biarkan pesaing kita memuji kita. Bagaimana ini bisa terjadi? Jiang Wanmeng mengerutkan kening. Siapa yang akan memuji pesaing mereka? Jika itu dia tidak akan pernah melakukan itu. Feng Yu tiba-tiba bertanya. Bagaimana jika reporter memfilmkan mereka memuji atau terkejut tanpa sadar oleh reporter? Atau kita bisa memaksa mereka untuk memuji kita? Kakak Feng, kamu punya ide. Fu Guangzheng memandang Feng Yu. Feng Yu bisa memikirkan solusi begitu cepat. Bagaimana menurutmu jika kita mengadakan pameran? Kami juga bisa memamerkan produk kami di beberapa pameran di luar negeri. Pameran. Tidak ada pameran yang berkaitan dengan industri ini di luar negeri. Tapi ada beberapa di Cina. Namun, skalanya tidak besar dan tidak bisa menarik merek-merek besar dari luar negeri. Jiang Wanmeng lebih akrab dengan industri ini. Dia telah menghadiri beberapa pameran produk terkait di China lebih dari sekali. Feng Yu tersenyum dan berkata, jika tidak ada pameran, maka kita dapat mengaturnya sendiri. Saudara Fu, bisakah Anda mengundang beberapa merek elektronik dari Eropa, AS, dan Asia untuk berpartisipasi di dalamnya? Akan lebih baik jika Anda bisa mendapatkan beberapa merek besar. Saya akan bekerja sama dengan Jepang dan Eropa Timur. Manajer Jiang, Anda akan mengundang perusahaan elektronik itu di China. Jika Feng Yu mengundang perusahaan Jepang melalui Aiwa, perusahaan-perusahaan itu kemungkinan besar akan berpartisipasi. Untuk Eropa Timur, dia bisa meminta bantuan Kirilenko.
Kirilenko tidak akan menolak melakukan kebaikan ini pada Feng Yu. Dengan perusahaan dalam negeri akan ada lebih dari 100 perusahaan yang berpartisipasi. Tidak peduli apakah perusahaan itu besar atau kecil. Yang terpenting, harus ada cukup banyak peserta. Skala besar dan masih ada perusahaan luar negeri yang berpartisipasi. Ini bisa dalam skala nasional dan harus dilaporkan di berita CCTV. Pameran dapat diadakan di Kota Bing. Mungkin Pemkot akan menyediakan venue secara gratis. Stand pameran bisa disewa, dan ini adalah bisnis yang menguntungkan. Tetapi ketika Feng Yu menyarankan Kota Bing, Fu Guangzheng menggelengkan kepalanya. Dia merasa hanya ada 3 tempat yang cocok. Beijing, Shanghai, dan Shenzhen. Kota Bing terlalu tidak pada tempatnya, dan perkembangannya tidak dapat dibandingkan dengan 3 kota lainnya. Feng Yu juga telah mempertimbangkan hal ini. Tapi dia merasa ini akan menjadi cara tercepat untuk pengembangan Kota Bing. Jika itu Beijing, Shanghai atau Shenzhen, dia masih harus berurusan dengan pemerintah. Alangkah baiknya jika pemerintah menjadi salah satu penyelenggara pameran ini. Ini akan meningkatkan kualitas pameran. Jika itu Kota Bing, dia hanya perlu memberitahu Zhang Ruiqiang tentang manfaat menyelenggarakan pameran ini, dan dia akan mendukungnya. Kota-kota lain mungkin tidak begitu mendukung. Selanjutnya, ini adalah kesempatan bagus untuk mempromosikan Kota Bing. Mereka bertiga menetap di tempat dan mereka mulai mengundang para peserta. Feng Yu juga kembali ke Kota Bing pada hari yang sama untuk membujuk Zhang Ruiqiang. Apa? Anda ingin mengadakan pameran peralatan elektronik? Pameran internasional. Tidak kota atau provinsi yang mengatur. Jika Anda akan menggunakan nama negara kami untuk pameran ini, itu akan lebih baik. Apa gunanya ini? Zhang Ruiqiang memandang Feng Yu. Apakah pemikiran bajingan ini menggunakan kota untuk membantunya mengiklankan produknya? Promosikan kota kita. Pikirkan tentang ini. Banyak perusahaan dari luar negeri dan provinsi lain akan datang ke Kota Bing. Ini adalah kesempatan besar. Kesempatan besar. Zhang Ruiqiang menatap Feng Yu dengan mata sipit. Dia merasa bahwa ini tidak sesederhana yang dikatakan Feng Yu. Tentu saja. Saat ini perusahaan yang telah setuju untuk berpartisipasi dalam pameran ini adalah Sony Jepang, Panasonic, Aiwa, Toshiba, Fujitsu, Dell. Ada juga TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, Acer, Dell dari Taiwan. Perusahaan-perusahaan dari AS adalah. Ini semua adalah merek elektronik internasional teratas di dunia. Dengan merek-merek ini berpartisipasi dalam pameran ini, menurut Anda seberapa besar pameran itu? Zhang Ruiqiang tercengang. Meskipun dia belum pernah mendengar sebagian besar merek yang disebutkan oleh Feng Yu, dia pernah mendengar tentang Sony dan Panasonic. Ini semua MNC, dan Feng Yu bisa mengundang mereka. Perusahaan-perusahaan Jepang ini tidak memiliki niat untuk berpartisipasi sejak awal ketika mereka menerima undangan Aiwa. Tetapi Heitaro Nakajima mengumumkan di program TV mereka bahwa perusahaannya telah mengembangkan produk baru yang akan segera diperkenalkan ke pasar. Dia mengklaim bahwa produk ini akan mengubah masa depan dan Aiwa akan jauh di depan perusahaan elektronik Jepang lainnya. Ini terlalu arogan dan menarik kemarahan perusahaan lain. Sony dan perusahaan lainnya juga penasaran dengan teknologi VCD. Apakah itu benar-benar sebagus yang diklaim Heitaro Nakajima? Alasan lain mengapa perusahaan setuju untuk berpartisipasi adalah untuk menunjukkan betapa canggihnya produk Jepang. Mereka ingin menunjukkan kepada orang Cina bahwa orang Jepang adalah orang yang paling pintar di muka bumi. Produk yang mereka hasilkan adalah yang terbaik di dunia. Pada saat yang sama, mereka ingin mempromosikan merek dan produk mereka, dan juga menghancurkan kepercayaan Cina. Mereka juga dapat mengambil kesempatan untuk menembus pasar Cina. Ini membunuh banyak burung dengan satu batu. Apalagi jika perusahaan Jepang memiliki merek besar dari Eropa dan AS yang akan berpartisipasi. Mereka ingin melihat teknologi dari perusahaan-perusahaan ini dan membiarkan perusahaan-perusahaan Barat ini tahu betapa hebatnya produk-produk Jepang. Jadi, orang Jepang yang arogan setuju untuk ikut dalam pameran ini.
Fu Guangzheng kemudian memberitahu perusahaan-perusahaan barat itu bahwa perusahaan-perusahaan top Jepang akan berpartisipasi dalam pameran ini. Apakah kamu tidak ingin hadir? Merek-merek barat melihat bahwa Sony telah setuju untuk bergabung dan menegaskan bahwa tingkat pameran ini tidak rendah. Selanjutnya, ini adalah kesempatan bagi mereka untuk memasuki pasar Cina. Ada lebih dari 1 miliar orang Cina, dan ini adalah pasar yang sangat besar. Dalam 5 hari, lebih dari 50 perusahaan menanggapi undangan dan setuju untuk berpartisipasi. Mereka juga akan tiba di venue lebih awal. Pemimpin ini akan menjadi pameran industri paling sukses di China yang pernah diselenggarakan. Jika pameran ini sukses, kami dapat melanjutkan penyelenggaraan tahun depan dan menjadikannya sebuah merek. Ini akan sangat membantu untuk pengembangan kota Bing. Pikirkanlah perusahaan-perusahaan besar yang datang ke kota kami dan mereka akan melihat kondisi lalu lintas kami, perkembangan industri, Del. Perusahaan-perusahaan ini mungkin berinvestasi di beberapa pabrik atau perusahaan lokal kami. Apakah ini benar-benar sesederhana ini? Zhang Ruiqiang tidak berani mempercayai Feng Yu. Gambar yang dilukis Feng Yu terlalu indah. Tentu saja sederhana. Lebih jauh lagi, bahkan jika perusahaan-perusahaan ini tidak berinvestasi di pabrik-pabrik di sini, mereka juga akan membawa banyak orang ke sini. Kota juga dapat memperoleh penghasilan dari makanan, penginapan, lalu lintas, Del. Selain itu, stand tempat pameran tidak akan gratis untuk mereka gunakan. Mereka perlu menyewa stand tersebut. Sewa ini juga akan menjadi sejumlah uang. Feng Yu mulai merayu Zhang Ruiqiang. Tetapi kota Bing kami tidak memiliki tempat yang besar untuk menyelenggarakan pameran ini. Anda mengatakan bahwa akan ada lebih dari 100 perusahaan yang berpartisipasi. Jika satu stand pameran berukuran 5 meter persegi, maka tempat tersebut membutuhkan setidaknya 1000 meter persegi jika Anda menyertakan trotoar. Di mana kita bisa menemukan ruang sebesar itu? Zhang Ruiqiang mengerutkan kening. Dia sudah tertarik dengan pameran ini, tetapi kota Bing tidak memiliki aula konvensi yang begitu besar. Bagaimana mereka bisa menjadi tuan rumah pameran ini? Feng Yu menghela nafas. Kota Bing sekarang masih belum memiliki pusat pameran. Menyelenggarakan pameran sebesar itu akan sulit. Satu-satunya solusi sekarang adalah membangun gudang di atas lapangan sepak bola. Tapi ini akan menjadi kelas yang terlalu rendah dan akan mempengaruhi citra kota Bing. Ini juga akan mempengaruhi reputasi China. Sekretaris Liu kebetulan memasuki kantor dengan Teh Feng Yu, dan dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Pemimpin, saya tahu tempat yang cukup besar untuk menjadi tuan rumah pameran ini. Kamu tahu, di mana itu?" Di daerah Dongli, ada mall yang baru dibangun. Ada 5 lantai dan memiliki lebih dari 500 meter persegi di setiap lantai. Sekarang pembangunannya baru saja selesai dan tidak beroperasi. Ini harus cukup. Tapi itu dianggap aset Pemprov. Zhang Ruiqiang sangat gembira. Saya akan menyelesaikannya. Bantu saya mendapatkan semua pemimpin kota di sini. Kita akan mengadakan pertemuan dalam 30 menit. Juga, dapatkan para pemimpin dari Badan Promosi Investasi China, Kementerian Pembangunan Perkotaan Pedesaan, Departemen Kepolisian, Kementerian Lingkungan Hidup, Perdagangan Luar Negeri di sini untuk pertemuan tersebut. Tunggu, Wali Kota Zhang, seharusnya Kementerian Pembangunan Kota Pedesaan tidak perlu. Real Estate Developments, anak perusahaan Bing City Pharmaceutical, juga bagus dengan renovasi. Kita bisa membiarkan mereka mengatur tempat. Feng Yu menghentikan sekretaris Zhang Ruiqiang. Zhang Ruiqiang menggelengkan kepalanya. Anda tidak akan melewatkan kesempatan untuk menghasilkan uang. Bagus. Jangan beritahu Kementerian Pembangunan Kota Pedesaan. Pergi dan panggil mereka. Beritahu mereka bahwa aku akan menghukum siapapun yang terlambat. Zhang Ruiqiang mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada Feng Yu seperti negara mana yang berpartisipasi dan apakah ada negara yang memiliki hubungan buruk dengan China. Apakah ada sesuatu yang perlu dia perhatikan, Del? Feng Yu berkeringat. Dia tidak tahu bahwa sangat merepotkan untuk mengatur pameran. Untungnya, dia tidak mencoba mengadakan pameran sendiri atau dia mungkin mendapat masalah. Lantai dasar akan kosong, dan 2-5 lantai akan menjadi area pameran untuk perusahaan.
Feng Yu memesan lokasi terbaik di dekat tangga untuk perusahaannya. Stand yang tersisa akan diatur setelah perwakilan dari perusahaan tiba. Permintaan Feng Yu untuk menggantung spanduk ditolak oleh Zhang Ruiqiang. Jika Anda mulai menggantung spanduk, maka sisanya akan mengikuti. Pameran akan sangat berantakan. Feng Yu merasa itu sangat disayangkan. Tapi seharusnya tidak menjadi masalah jika dia mensponsori 2 balon besar, seperti lentera, di luar pintu masuk. Ini gratis dan memiliki nuansa meriah. Tidak ada spanduk. Tidak masalah. Feng Yu segera menjawab. Apakah dia perlu menggantung spanduk? Dia hanya bisa mencetak logo Wind and Rain di balon. Ini harus dianggap sebagai keuntungan kandang. Oh ya, karpet merah harus diletakkan di pintu masuk menuju ruang pameran, dan akan ada gulungan keranjang bunga di sampingnya. Ini akan membuat tempat itu terlihat lebih baik. Saya juga akan mensponsori itu. Tidak diperbolehkan untuk mencetak kata-kata di atas karpet. Tidak masalah. Saya juga tidak ingin orang menginjak-injak merek perusahaan saya. Tidak ada yang mengatakan apa-apa tentang tidak mengizinkan kata-kata berada di keranjang bunga. Perusahaan yang mengawasi pengaturan tempat itu adalah milik perusahaan farmasi kota Bing. Apakah mereka berani melawan Feng Yu, perintah wakil manajer umum mereka? Harus membuat mereka memastikan bahwa stan Aiwa, angin, dan hujan, diatur secara berbeda dari yang lain. Stan kami harus meninggalkan kesan yang mendalam dengan pengunjung dan menonjol. Zhang Ruiqiang pergi ke pertemuan itu, dan Feng Yu kembali ke perdagangan Taihua untuk mempersiapkan stan mereka. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.